selamat pagi ya. Jadi ini adalah pertemuan pertama ya, mata kuliah Big Data ya. Jadi dalam perkuliahan ini kita belajar tentang bagaimana memproses data yang besar dari segi pemrograman atau penyimpanannya dan framework dan infrastrukturnya sendiri ya. Di pertemuan pertama ini kita bahas mengenai big data fundamental, konsep dan ekosistem ya. Jadi kita bahas ekosistem juga karena big data itu bukan hanya satu kesatuan ya, tetapi juga interaksi antar data yang ada begitu ya. Jadi big data kalau kita artikan satu-satu ya, uh, ya diterjemahkan langsung ya datanya banyak begitu ya. Jadinya kalau datanya cuma sedikit bisa dihitung atau bisa dilihat oleh manusia gitu ya, bisa diucapkan ya berada berapa ya, sedikit ya, tapi itu data yang mungkin kalau disuruh manusia menyebutkan ya waktunya nggak cukup ya. Jadi yang paling umum kita bisa lihat di sini adalah jejak digital gitu ya. Jadinya saat kita ngobrol ini juga mungkin ada yang lagi ngupdate status di sosmed, ada yang lagi live streaming, ada yang lagi apa namanya itu ya, lagi joget-joget gitu barangkali ya, macam-macam sana. Jadi semua data itu karena sekarang penyimpanan itu menjadi lebih ini ya fleksibel dan jadi lebih terjangkau sehingga semua bisa disimpan ya. Dan semua data yang besar dan tersimpan itu bisa digunakan untuk keperluan analisis. Nah, itu yang mau kita bahas di sini ya. Jadi misalnya minat terhadap buku, musik ya, terus kebiasaan konsumen jadinya misalnya toko online gitu ya. Mungkin tidak ada di bayangan kalian kita misalnya browsing walaupun nggak beli itu dicatat ya sama toko online. Jadi kita toko online tuh ada tahu produk apa aja yang dilihat-lihat tapi nggak dibeli gitu ya, baik buku, musik, film apa yang sering ditonton trailernya tapi berapa yang beneran nonton gitu misalnya ya. Termasuk juga pola iklim ya, kalau dulu mungkin tidak ada namanya IoT gitu kan ya, jadinya orang kalau mau ngambil data cuaca benar-benar harus ke tempat itu dan ngambil sampel data habis itu pulang gitu ya, ada perjalanan sana. Tapi kalau sekarang datanya, sensornya ya perangkat bisa ditaruh di sana dan datanya otomatis sinkron melalui internet seperti itu ya. Itu ya, tapi semua data ya, data yang besar yang tersimpan itu ya ada tujuannya ya, seperti itu ya. Jadi big data ya, kita di sini bisa mensitasi ya, nanti referensinya ada di terakhir ya. Itu pengertiannya banyak ya, kita nggak ada pengertian apa itu big data harus seperti ini gitu nggak, tapi kita akan bahas banyak ini ya, banyak pengertian big data menurut banyak orang ya, dan kalian juga bisa ya, bisa membuat definisi kalian sendiri ya, apa namanya, karena terus terupdate ya sana ya. Itu jadinya big data ya, pertama oleh Bernard Marr ya sana. Big data ya semua yang kita lakukan ya, meninggalkan jejak digital ya, yang mana bisa digunakan untuk menganalisis, untuk membuat ya keputusan yang lebih cerdas ya. Jadi bukan berdasarkan pengalaman secuil, tapi adalah pengalaman yang lebih banyak ya, dari kejadian yang lebih luas ya. Ya, itu. Jadinya itu yang membuat data itu terus berkembang dari segi volume dan kemampuan teknologi juga ya. Kalau zaman dulu disuruh nyimpen data sebesar Facebook, YouTube nggak mungkin, tapi karena semakin bisa jadinya menyimpan, makanya big data itu menjadi memungkinkan seperti sekarang untuk kebutuhan komersil ya. Itu termasuk toko online juga ya. Yang kedua ya. Jadinya ini yang mungkin menurut Gartner ini yang lebih mudah kita pahami, yaitu apa namanya, big data itu high volume, high velocity dan high variety. Ya, di sana 3V sana ya. Ukurannya besar, terus cepat bertambah velocity dan bervariasi ya, bervariasi di sana ya. Jadinya tidak hanya berupa teks tapi juga berupa gambar ya. Gambar itu juga bisa dianalisis menggunakan sistem cerdas juga di sana ya, sebagai data vektor misalnya.
ya. Informasi aset yang ini ya efektif dari segi cost, inovatif dalam format informasinya dan memungkinkan adanya dukungan keputusan ya dan otomasi yang bisa dilakukan dari sana gitu ya. Jadinya otomasi di sini dari berdasarkan itu misalnya kalian dapat rekomendasi produk A karena suka ngelirik produk B dan C yang merupakan sejenis seperti itu misalnya ya. Gitu. Ya, ini yang sebenarnya menurut Ernst and Young ya, sana big data ya mengarah kepada ini ya sesuatu yang dinamis besar dan dari segi volume dan dibuat oleh manusia ya perangkat atau mesin. Jadinya apa bedanya perangkat dan mesin? Kalau manusia kebayang ya misalnya kita nge-tweet kita sendiri yang ngetik gitu ya. Tapi kalau tool ya perangkat, jadinya perangkat yang dikendalikan manusia juga yang menghasilkan ini misalnya termasuk toko online, transaksi ya, transaksi perbankan itu. Ya kalau mesinnya mesin ke mesin ya itu IoT. Mata kuliah yang lain juga yang kebetulan saya juga yang pengampunya di sini. Yang mesin ke mesin itu bedanya ya. Kalau tool itu semi ya antara mesin dan manusia. Tapi kalau mesin di sini yang maksud adalah mesin dan mesin seperti IoT gitu ya. Nggak ada manusia di antara mesinnya gitu. Ya seperti itu. Ya, jadinya ini memerlukan ya sesuatu yang baru ya dan skalabilitas. Nanti kita nyambung ke cloud computing nih gitu kan ya. Cloud computing di sini apa namanya skalabilitas data itu terus bertambah ya. Kalau zaman dulu harus backup dan migrasi data. Sekarang nggak perlu di zaman serba cloud itu ya. Itu. Jadinya itu nanti yang berhubungan dengan konsumen, resiko, keuntungan, ya, performa dan produktivitas ya manajemen skate order value ya sana yang itu ya performa misal performa mesin ya termasuk sekarang semua motor bisa dikonekkan ke USB di bengkel ya bisa kita tahu jejak-jejak pengendaranya gitu ya seperti itu ya mungkin ke depan motor dan mobil benar-benar IoT gitu ya konerinya mau rusak langsung diinfokan ke bengkel bisa ya siapa tahu ya. Jadi ini Lisa Arthur mungkin definisi paling pendek ya big data adalah collection dari data semua tradisional dan digital source ya inside dan outside company ya jadinya luar dan dalam. Jadi kalau zaman dulu ada yang namanya block marketing gitu ya misal Tom Hardware kata yang terkenal ya di sana ya. Apa namanya itu memungkinkan ini ya sekarang kan review produk ya. Misalnya YouTube jagat review gitu misalnya kayak gitu kan ini apa namanya ada yang review itu jadi zaman dulu jadi itu adalah endorse gitu juga yang sekarang lagi populer itu juga kemungkinan ini ya ada orang yang di endorse memproduksikan produk seolah-olah ya bukan seolah-olah tapi emang beneran dia tuh di luar perusahaan gitu kan yang mempromosikan produk ya tetapi apa namanya dari sana kan ada komennya tuh nanti di YouTube ya, jadinya bisa tahu, bisa sebagai pemancing ya komentar konsumen. Misalnya reviewnya terlalu berpihak ke konsumen, ya jadinya reviewnya pas atau ke perusahaan nanti ada yang pro dan kontra gitu, mendang-mending gitu kan ya di komentar. Jadi itu misalnya itu juga menjadi keputusan ya sekarang semua data teks komen itu bisa dianalisis otomatis oleh AI ya. Jadinya big data ini bukan data besar yang akan dianalisis oleh manusia tapi lebih ke mesin atau lanjutannya ke machine learning dan AI itu sendiri gitu kan ya. Seperti ChatGPT atau ini ya lain-lain itu semua juga berdasarkan nih. Ya, jadi ini ya komponen paling penting dari sini 4V ya. 4V dari big data ya. Itu ya. Jadi 4V dari big data pertama velocity, kecepatan tinggi ya. Jadinya mungkin berapa kali kalian nge-tweet sehari, berapa kali kalian nge-post status di Facebook sehari gitu kan ya. Itu semua itu ya. Bukan kalian sendiri tapi jutaan orang bahkan lebih dari itu di dunia ini gitu kan jadinya bertambah data sangat cepat ya jadinya dari kalau datanya cepat bertambah ya volumenya bertambah juga ya tapi mungkin yang upload video di YouTube tidak sebanyak yang nge-tweet gitu kan ya tapi dari segi volume mungkin lebih besar video YouTube itu sendiri dibanding tweetan ya dari teks sama video beda ya terus variasi jadinya sana struktur ya jadinya data yang terstruktur ya
Kalau misalnya kalimat gitu kan ya, atau paragraf gitu kayak tweet atau status itu tidak terstruktur. Tapi kalau misalnya data transaksi, ya itu eh, terstruktur ya, produk apa yang dibeli, harganya berapa, jumlahnya berapa, siapa yang membeli, yang jual siapa, nanti sebagai penengah ya, misal Tokped-nya atau apa, seperti itu terstruktur ya. Tapi kalau misalnya ya, jadinya kan apa namanya, kalau tweet itu apakah terstruktur? Sebenarnya ada strukturnya juga gitu kan. Nanti kita bahas itu, ada tanggal kapan, usernya siapa. Tapi isi dari tweet itu sendiri kan dia ini ya, tidak ada strukturnya ya. Kita boleh ngetik pakai bahasa gaul, pakai bahasa formal, suka-suka kita. Tapi itu eh, bisa ya digunakan sebagai data terstruktur dan dipelajari oleh mesin gitu kan ya. Nah, terus veracity, ya ini yang kita belum bahas ya, kesesuaian dengan fakta atau aktualisasi. Jadinya banyak berita hoax tuh kan ya sebenarnya. Jadi hoax di sini bukan isi dari berita aja, tapi benar nggak orang itu yang melakukan tweet tersebut gitu ya, bisa jadi akunnya dihack dan sebagainya itu juga ya. Dan apakah data itu layak ya dari segi nilai informasinya. Nah itu kadang perlu ini ya supervising ya dalam pakar yang untuk dalam membuat itu gitu ya. Ya. Jadi ada 3V ya, 3V itu 3 ini ya. 4V dengan veracity. Dan kalau 5V apa gitu ya? Apalagi satu ya, apalagi satu yaitu value ya. Setelah datanya cepat bertambah gitu kan ya, jadinya gini loh, apa namanya, kalian mau nggak punya data misalnya yang berakhir di tahun 2018 gitu kan ya, terus muncul lagi datanya itu 2022, tidak konsisten ya, terus datanya itu tiap bulan sekali ya, jadi velocity-nya rendah gitu kan ya, volumenya sedikit gitu kan itu ya. Ya, jadinya terus juga variety ya sama veracity, datanya akurat apa tidak ya, terus bervariasi atau tidak. Jadi misalnya variasi di sini juga mengarah ke isi dari data tersebut. Misalnya data itu monoton gitu. Misalnya mana sih lebih berharga data IoT tentang perubahan iklim selama setahun atau cuma musim panas saja gitu kan ya. Mungkin lebih berharga yang setahun ya dalam keperluan tertentu. Tapi kalau musim panas, tapi musim panasnya itu benar-benar data diambil setiap detik gitu kan ya, setiap detik atau kurang dari 1 detik, ya mungkin bisa jadi lebih berharga. Jadinya bisa kita tahu benar-benar perubahan dari suhu atau kelembaban udara dan intensitas cahaya sebagainya itu kan ya. Jadi kadang kan kalau pengalaman di Jepang gitu dulu kan waktu S3 tuh kadang musim apa namanya dingin itu ini ya, apa namanya, intensitas cahaya justru lebih tinggi daripada waktu musim panas. Jadinya kalau pemain ski gitu ya, ski di salju itu kadang hitam-hitam gitu ya karena kena trik matahari gitu ya. Banyak yang enggak, tapi hitamnya bagian mata aja gitu ya. Kadang pakai masker gitu kan ya. Kadang mukanya aja yang hitam gitu ya. Bisa kalian googling ke sana ya. Itu ya. Di velocity ya setiap 60 detik ya video ya, durasi 400 jam diupload ke YouTube ya. Dan dihasilkan tiap menit, jadinya like di Instagram, ini tiap like itu juga dicatat ya. Belum lagi yang ini kan ya, pakai bot gitu kan ya, terus swipe di Tinder ya. Tinder sini nggak terlalu populer ya, untungnya nggak terlalu populer karena bahaya juga kalau Tinder ya, kita bisa tahu siapa yang ada yang deket kita gitu kan ya, pakai GPS ya. Volume dari data ya, jadinya populasi manusia memiliki perangkat digital. Jadi mungkin kalian selain dari handphone, mungkin punya tablet juga gitu kan ya. Biasanya main game online juga nambah volume data ya. Seperti itu ya, jadinya itu ya kalian lagi di mana, naikin level berapa itu semua kecatat ya di sana ya. Di sebagian memiliki HP lebih dari satu perangkat, misalnya kan banyak yang gitu ya, jadinya kadang udah 3 tahun atau 5 tahun HP-nya minta ganti karena misalnya nggak support 5G gitu. Ya, apa namanya, di situ, tapi padahal nggak rusak, jadinya daripada rugi karena di Indonesia kebetulan kartu perdana murah, jadinya HP lama diisiin ini juga ya, kartu jadinya punya 2 nomor gitu bisa. Banyak sebenarnya. Ya. Jadinya harinya ya menghasilkan 2,5 ya quintillion byte gitu kan ya. Jadinya itu jauh di atasnya terabyte ya. Di atas
ya terabyte itu ya. 1 tera aja banyak banget kan ya itu. Ya, seperti itu. Dalam 1 hari ya, 1 hari butuh berapa hard disk? Ya nggak tahu ya kita ya nggak tahu. Variety ya, ini tipe-tipe ya, ada teks, gambar, video, suara ya, wearable device ya, itu ya lagi di mana melihat apa gitu kan ya ke depan kita nggak tahu ya seperti apa perangkat itu ya. Jadi zaman lagi 10 tahun mungkin masih pakai handphone gitu kan ya, mungkin udah beda lagi formatnya gitu kan ya. Ya, ya dari yang model tombol ke touchscreen itu aja juga kan saya mengalami gitu kan ya. Ya data lainnya dari I to device ya banyak sekali gitu. Ya veracity 80% dari data yang benar bukan unstructured data ya. Jadi dari unstructured itu perlu kita telusuri lebih lanjut, misalnya sentimen analisis gitu misalnya ya, sentimen kamarnya bersih tetapi sempit gitu ya. Ya bikin bingung ya ini muji apa gitu kan ya seperti itu ya gimana caranya gitu. Terus berkembang ya secerdas itu sekarang gitu kan ya, dengan bantuan pakar tentunya ya. Tersebut harus dikategorikan, dianalisis dan divisualisasi. Ya visualisasi, ini di pemrograman juga kita visualisasi. Ini sini nggak cuma teori, walaupun pertemuan pertama ini kesannya banyak teori, tapi nanti kita juga bahas tentang pemrograman di Python ya, terus juga kita belajar tentang instalasi ini ya, framework seperti Hadoop dan lain-lain gitu ya. Seperti itu, jadinya bisa kita ini ya, bisa kita pakai nanti di sana ya. Itu jadinya di sini selain dari pengetahuan ya juga keterampilan ya juga kemampuan analisis dan juga nanti kan kita juga diarahkan untuk membuat karya juga di sini ya kurang lebih ya karya berupa ini ya apa namanya penjabaran data dan ini ya pembuat instalasi framework itu juga ya seperti itu sehingga nanti bisa nyambung untuk misalnya kalian mau nyari sertifikasi cloud gitu ya misalnya ataupun untuk jadinya di sini kalau kalian lihat ya semua sampai lengkap ya lengkap jadinya data visualisasi data ya data crawling ya SQL dan NoSQL ya untuk database ya Hadoop nih frameworknya ya data crawling ini juga bisa jadi tugas akhir ya kurang lebih ya untuk ini lagi populer juga untuk misalnya sosial media gitu ya kalian nyari datanya ya SQL on SQL untuk data yang tidak terstruktur ya tapi dibikin struktur gitu misalnya ya Hadoop untuk pemrosesan data yang besar ya yang itu jadinya itu bukan masalah komputernya harus canggih tapi memungkinkan ya dengan menggunakan Hadoop itu komputer yang kemampuannya tidak terlalu tinggi juga bisa memproses tapi dengan waktu yang lebih lama gitu kan ya seperti itu ya framework big data. Oke seperti itu ya nanti sampai habis kita bahas ya.